Zero to Hero. Titik nadir, zamannya susah hidup penuh pengorbanan. Titik nadir adalah titik di mana kamu berada di kondisi nadir dalam hidup kamu. Kondisi yang banyak orang tak menginginkannya. Tapi ajaibnya, titik nadir ini mampu mengantarkan sebagian besar manusia menuju kebahagiaan yang hakiki dan tak lekang oleh waktu. Semua orang sejatinya punya pilihan untuk memberikan makna atas kehidupannya, dan pemilihan makna inilah yang akan menjadikan kamu bisa merespon atas apa yang ada dalam kehidupannya. Sebut saja, saat seorang memilih hidup adalah sebuah lelakon, maka ia bisa jadi akan menyerahkan semua hal tanpa melakukan upaya apapun, karena ia menyadari apapun upayanya dan apapun rencananya tidak akan memiliki arti sama sekali dalam hidupnya. Ia bahkan meyakini bahwa semua telah menjadi urusan Tuhannya. Ia cukup menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya yang harus dijalankan, hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Saya pernah ada di sebuah titik nadir dalam hidup, sebuah kondisi yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Ujian demi ujian datang bertubi-tubi, tak kenal ampun dan tentu saya juga tak menginginkannya. Merasa lelah, malu, sakit, hampir putus asa dan bingung. Menghabiskan waktu berat saya hanya dengan mengutuki nasib, dan kehilangan jati diri saya. Rasanya berat berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, memaafkan mereka yang telah membuat hidup terpuruk dan juga maafkan diri sendiri. Sampai saat ini memang sangat sulit untuk melupakan semua kejadian-kejadian itu, apalagi harus melupakan dan memaafkan semua orang yang berhubungan dengan semua kejadian itu. Kita memang sangat dianjurkan untuk bisa memaafkan semuanya karena Tuhan adalah Maha Pemaaf, tapi di sini masalahnya adalah saya bukanlah Tuhan yang memiliki begitu luasnya kata maaf. Saya hanyalah hambanya yang memiliki hati, rasa dan akal yang tidak seluas Tuhan, jadi sangat sulit untuk bisa memaafkan semua orang yang terlibat itu. Tapi setelah lama saya rasakan semua kejadian itu, ternyata saya wajib berterima kasih terutama kepada Tuhan yang telah memberikan ujian itu kepada saya, juga kepada semua orang yang telah menjadi aktor terbaik dalam ujian saya itu. Dengan semua itu ternyata saya dan keluarga banyak mendapatkan pembelajaran dan nikmat-nikmat lain yang luar biasa. Hidup menjadi terasa lebih nikmat dan selalu bersyukur untuk semuanya kepada Tuhan. Inilah sebuah titik di mana dunia terasa jungkir balik. Satu-satunya perasaan yang bisa kamu rasakan hanyalah perasaan negatif seperti sedih, gelisah, juga kehilangan energi dan motivasi. Hidup memang tak semudah melafalkan. I love my life, so you should love your life as much as I do. Seseorang pasti pernah berada dalam titik terbawah dalam hidupnya. Satu hal yang mesti kamu pahami dan ingat, titik nadir bukanlah titik terakhir. Dan yang mesti kamu lakukan bukanlah menunggu datangnya keajaiban yang bisa mengubah seluruh hidup Kia. Tapi kamu harus bangkit, berjuang untuk menemukan dan meraih titik tertinggi dalam hidup kamu. Rasanya ini bisa menjadi pesan buat kamu semua yang sedang terpuruk sampai paling dasar sekalipun, agar kamu tetap kuat dalam menjalani semua ujian itu dan serahkan semuanya kepada Tuhan, karena semua masalah itu tentunya datang dari Tuhan sebagai bahan ujian apakah layak kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau tidak. Dan jika menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menyelesaikan semua masalah dan ujian kamu. Yang penting kuncinya adalah kamu harus banyak bersabar. Jalani semua tahapan kehidupan kamu dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kamu. Dari berbagai macam kejadian tak menyenangkan yang telah kamu lewati atau trauma yang kamu alami, kamu harus benar-benar memasang niat dan berani untuk bangkit. Memang sangat sulit pada awalnya. Tapi kamu pasti bisa melakukan ini. Evaluasi perjalanan hidupmu selama ini dan kemudian perbaiki perjalanan hidupmu perlahan-lahan agar menjadi lebih baik. Bukalah wawasan pemikiran kamu dengan cara bergaul dengan orang-orang baru yang bisa membawa kamu pada lingkungan yang lebih baik. Belajarlah dari orang-orang baik di sekelilingmu, timbalah ilmunya sebanyak-banyaknya tentang pengalaman hidup mereka. Pelajari dan jalankan dari yang paling mudah dulu dan pastinya jangan jauhkan diri kamu dari kuasa Tuhan. Positive thought in the morning, mungkin memang sudah beberapa kali kamu terbangun di pagi hari dan kecewa berat karena ternyata tak ada yang berubah. Dunia masih tetap menyebalkan, dan hidupmu masih tetap menyedihkan. Maka itu ketika kamu membuka matamu di pagi hari, cobalah langsung berpikir positif bahwa hal-hal bahagia dan menyenangkan akan terjadi dalam hidup kamu.
Lalu, bagaimana saat kamu mengalami titik nadir dalam hidup? Pastinya kamu sempat merasa terpuruk hingga hilang harapan hidup. Namun, kamu tetap perlu menguatkan diri. Kamu perlu mengupayakan cara terbaik untuk bisa bertahan dan kembali kuat. Bisa dimulai dari cara-cara yang paling sederhana seperti cara berikut ini. 1. Tidur nyenyak jadi kunci agar merasa tenang. Ketika merasa lelah dengan kehidupan akibat banyaknya masalah dan tekanan, sebenarnya yang paling kamu perlukan adalah istirahat. Makanya, tidur nyenyak jadi salah satu cara terbaik untuk menghadapi titik nadir dalam hidupmu. Tapi, bukan berarti dengan tidur masalahmu jadi selesai, ya. Tidur nyenyak hanya akan membuat perasaan kamu jadi tenang, serta beban pikiran berkurang. Setelahnya, kamu jadi bisa berpikir lebih jernih untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. 2. Yakinlah bahwa selalu ada Tuhan di sisimu. Pernah dengar kalimat berbunyi, Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya? Nah, hal ini juga berlaku saat kamu merasa putus asa dan berada di titik nadir dalam hidup. Saat menyelesaikan masalah, kamu harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu dan akan selalu ada di sisimu. Dengan demikian, kamu bisa jadi lebih kuat, sabar dan ikhlas dalam menerima cobaan. Jangan lupa juga untuk terus berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. 3. Berdialog dengan diri sendiri. Titik nadir atau fase tersulit membuat kamu terpaksa bergumul dengan diri sendiri. Bahkan, musuh terbesar seakan berasal dari monster yang ada di dalam batin kamu sendiri. Kamu menyalahkan diri sendiri hingga menghukum diri sendiri atas hal-hal buruk yang ada di sekitar kamu. Sebelum kamu makin menyakiti diri sendiri, ada baiknya untuk mengajak diri berdialog. Mendengarkan batin kamu dan mendengarkan semua kesedihan yang ada di dalam diri kamu. 4. Gak perlu malu, menangislah dan tumpahkan perasaanmu pada seseorang. Tak bisa dipungkiri bahwa curhat dan menumpahkan kesedihan ke orang lain juga berguna saat kamu berada di titik nadir dalam hidup. Cara ini akan membantu tubuh kamu melepaskan hormon stres, sehingga kamu akan merasa lebih lega usai menangis. Sebelum menangis dan menumpahkan kesedihan ke orang lain, pastikan kamu berbagi perasaan kepada orang yang tepat. Orang yang memang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi serta mampu memberi masukan untukmu. Jangan bercerita kepada orang yang pada akhirnya justru menggosipkan diri kamu di belakang. Bisa-bisa malah muncul masalah baru. 5. Relakan hal-hal yang memang di luar kuasa kamu. Ada kalanya pil pahit perlu kamu telan mentah-mentah. Kadang kamu perlu menerima realitas yang terpahit agar kamu bisa menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih penuh. Sebab lari dari kenyataan hanya akan membuat kamu makin terpuruk dalam hal-hal semu. Untuk bisa kembali tenang, kamu perlu meletakkan hal-hal yang tak semestinya terus kamu pikul lagi. Kamu manusia, ada keterbatasan yang perlu kamu terima apa adanya. 6. Jangan mengurung diri, jalan-jalan bisa bikin kamu lebih bahagia. Meski sedang berada di titik nadir dalam hidup, jangan sampai kamu kehilangan semangat untuk menikmati indahnya dunia. Saat sedih dan ingin menyendiri memang wajar, tapi sebaiknya jangan berlarut-larut apalagi sampai mengurung diri. Bila kamu mengurung diri saat sedih, justru akan memperparah kondisi psikologis kamu. Jadi, lebih baik mulai jalan-jalan keluar rumah, sekadar untuk menghirup udara segar dan melihat awan cerah, dijamin suasana hati kamu akan membaik. 7. Selesaikan persoalan secara bergantian. Kalau titik nadirmu menghadapkanmu pada banyak persoalan dan masalah yang bertumpuk-tumpuk, coba urai satu persatu. Coba usahakan selesaikan masalah itu satu persatu. Sedikit demi sedikit pun tak apa. Untuk bisa kembali kuat, kamu perlu menghadapi rasa takut dalam diri dan meningkatkan keberanian untuk menyelesaikan persoalan secara bergantian. 8. Tegakkan kepalamu dan tersenyumlah. Perasaan sedih dan putus asa ternyata mampu mempengaruhi kondisi fisik. Kamu akan mudah lelah serta tidak bersemangat. Padahal sebenarnya, hal ini sangat bagus untuk kamu. Dan memang kamu harus tetap tegar agar mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Untuk itu, mulailah bangkit dan lakukan kegiatan yang kamu sukai. Tegakkan kepalamu serta jangan lupa tunjukkan senyum bahagia.
Sebab, bila tubuhmu berada dalam kondisi prima, psikologismu pun akan mengikuti. Jadi, kamu bisa lebih siap untuk bangkit dari titik nadir dalam hidup kamu. 9. Ubah pola pikirmu. Terakhir, kamu juga perlu menjadikan pengalaman buruk saat dilanda masalah sebagai pelajaran kehidupan. Cobalah untuk refleksi dirimu, ketahui hal-hal yang perlu kamu ubah dari dirimu agar tak terjatuh di lubang yang sama nantinya. Kamu juga harus pastikan bahwa dirimu tetap berani untuk bertemu orang baru, belajar hal-hal baru hingga mengubah pola pikir untuk masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan kehidupan, manusia pasti akan menemui sebuah fase ketika segalanya terasa berantakan. Ketika semua rencana yang telah kamu susun rapi menjadi kacau dan tidak sesuai dengan harapan kamu. Atau ketika semua yang kamu kejar rasanya semakin menjauh dari kenyataan dan kamu ingin menyerah saja. Kamu akan berhenti mengejar apa yang kamu cita-citakan. Ketika kamu memutuskan untuk berhenti, coba kamu ingat-ingat kembali titik nadir kamu. Titik ini adalah titik ketika kamu memulai perjalanan kamu dalam mengejar sesuatu yang kamu cita-citakan. Ingatlah kembali, alasan mengapa kamu memulai semua ini. Kamu tidak mungkin memulai sesuatu tanpa alasan yang jelas. Alasan itu pasti ada dan akan tetap ada selama kamu mau mendekap alasan itu kuat-kuat di dalam hati kamu. Hal itulah yang memacu kamu untuk melangkah dan melewati semua rintangan yang kamu temukan dalam perjalanan. Mari sejenak kamu renungkan juga, seberapa jauh perjalanan yang sudah kamu lalui terhitung sejak titik nadir. Pasti kamu sudah melalui banyak hal. Hal yang mungkin pahit juga manis untuk dikenang. Tanpa kamu sadari, ada banyak pelajaran serta pengalaman yang telah kamu dapatkan sepanjang kamu melangkah. Jika kamu tengah merintis sesuatu, pasti ada progres yang meningkat selama kamu menekuninya. Tidak ada kata stagnan dalam sebuah perjuangan. Semua hal mengalami perkembangan, baik pesat atau tidak. Oleh sebab itu, apakah kamu masih mau berpikir untuk berhenti? Apakah kamu tidak merasa bahwa perjalanan itu terlalu bermakna untuk ditinggalkan, sementara kamu masih belum sampai ke tujuan? Jika kamu berhenti, semua hal yang pernah kamu lewati akan tinggal kenangan dan juga menjadi penyesalan di kemudian hari. Hidup memang tidak dapat diprediksi. Namun, meskipun kamu gagal hari ini, kamu masih memiliki hari esok yang masih menanti. Hari esok masih membuka harapan kepada kamu lebar-lebar. Percayalah pada waktu, suatu saat nanti akan berbaik hati dan apa yang kamu cita-citakan akan tercapai, selama kamu mau berdoa dan terus berikhtiar kepada Tuhan dengan hati dan juga dedikasi. Kamu mungkin hanya lelah dan butuh mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Dan itu adalah hal yang wajar. Kamu perlu mengisi ulang energi serta menata ulang perbekalan untuk perjalanan ke depan. Ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat berada di titik nadir kehidupan. Menjalani hidup ibarat kamu berada dalam sebuah roda, ada kalanya berada di atas dan ada kalanya pula bisa berada di bawah. Sekeras apapun kamu berusaha untuk menolaknya, tetap tidak dapat dipungkiri jika sewaktu-waktu kamu dapat terjebak di titik nadir dalam hidup. Meskipun begitu, berada di titik nadir dalam hidup bukan berarti akhir dari segalanya. Selama mau berusaha, kamu pasti bisa bangkit bahkan dapat berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jika kamu sedang berada dalam kondisi tersebut, berikut ini 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat kamu sedang berada di titik nadir dalam kehidupan. 1. Larut dalam keterpurukan. Siapa sih yang tidak merasa terpuruk ketika sedang dihadapkan dengan situasi tersulit dalam hidup? Bisa dipastikan semua orang pasti mengalaminya. Entah itu rencanamu yang berakhir berantakan maupun kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi. Sebenarnya rasa terpuruk itu wajar-wajar saja. Namun demikian, jangan sampai rasa kecewa dan terpuruk itu malah berlarut-larut dalam jangka waktu yang berkepanjangan. Bagaimanapun juga, kamu harus segera bangkit dan berusaha keluar dari titik nadir dalam hidup kamu. 2. Memutuskan untuk menyerah. Perasaan lelah dan ingin menyerah seringkali datang menghampiri. Apalagi jika benar-benar dihadapkan dengan permasalahan rumit dan seolah berada di titik nadir dalam hidup. Rasanya ingin berhenti saja dan menyudahi perjuangan yang telah dilakukan selama ini. Tetapi apakah itu sebuah keputusan yang tepat?
Jika kamu mulai lelah dan timbul rasa ingin menyerah, lebih baik pikirkan ulang. Bagaimanapun juga, menyerah tidak akan membuat kondisi menjadi lebih baik. Bisa jadi kamu malah semakin menyesal dengan keputusan yang telah kamu ambil tersebut. 3. Menyalahkan diri sendiri. Menjalani hidup ibarat kamu berada dalam sebuah roda, ada kalanya berada di atas dan ada kalanya pula bisa berada di bawah. Sekeras apapun kamu berusaha untuk menolaknya, tetap tidak dapat dipungkiri jika sewaktu-waktu kamu dapat terjebak di titik nadir dalam hidup. Dalam menghadapi semua permasalahan ini jangan sampai kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Yang terbaik adalah mengintrospeksi diri kamu. Kira-kira apa saja perbuatan kamu yang salah dan benar, yang salah sedikit demi sedikit diperbaiki. Yang sudah baik terus pertahankan dan tingkatkan nilai baiknya. 4. Mengkambing hitamkan orang lain. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan banyak orang ketika berada dalam situasi terburuk adalah mengkambing hitamkan orang lain. Padahal apa yang sedang terjadi bisa saja sumbernya dari ulah dan perbuatanmu sendiri sehingga memicu permasalahan serius. Ini tentu menjadi hal yang harus diingat baik-baik. Mengkambing hitamkan orang lain ketika sedang berada dalam situasi terburuk bukanlah perilaku yang bijak. Daripada saling melempar kesalahan, akan lebih baik jika duduk bersama mendiskusikan solusi apa yang dapat diambil untuk jalan keluar. 5. Meracuni pikiran dengan toxic positivity. Toxic positivity adalah perilaku yang mendorong seseorang untuk berusaha keras berbuat dan berpikir positif hingga menekan emosi negatif keluar. Jika seseorang menjadi terlalu positif sehingga menekan habis-habisan emosi buruk yang keluar, ini mampu menyebabkan stres berlebihan dan membuat orang tersebut tidak bisa rileks. Keberadaan toxic positivity memang seperti racun yang dapat membuat kondisimu semakin memburuk. Mungkin pada awal mendengarnya kamu merasa puas dan tenang karena seperti mendapat nasihat dan motivasi. Namun di sisi lain kamu menyangkal keterpurukan yang sedang kamu alami. Toxic positivity tentu menjadi hal yang harus diwaspadai terutama oleh kamu yang sedang terjebak dalam kondisi dan situasi tersulit dalam hidup. Bukannya memberi ketenangan, yang ada toxic positivity malah membuatmu semakin tertekan. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya titik nadir dalam hidup. Jika kamu sedang merasakan hal tersebut, ingat 5 hal di atas baik-baik. Tentu kamu tidak inginkan justru semakin jatuh dalam keterpurukan. Itulah dia deretan cara menghadapi titik nadir dalam hidup. Siapkah kamu mencobanya? Ingatlah bahwa hanya dirimu yang memiliki kekuatan dan mampu menyelesaikan masalah, jadi tetap semangat ya, dan pantang menyerah. Oke kawan, sampai di sini saja video ini, jangan lupa like, share dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan informasi menarik lain dari channel ini. Salam bahagia untuk semuanya.